Superbook semuanya, kembali lagi bersama Detektif Nanda di Superbook Kids Club. Seneng deh dengar kalian semua luar biasa. Kalau sudah ketemu Detektif Nanda, berarti sudah saatnya kita untuk berpetualang mencari clue. Siapa yang siap untuk berpetualang hari ini? Oke, kalau kalian juga nih ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa langsung DM aja ke Instagramnya Superbook Indonesia. Jangan lupa di follow juga ya. Sepertinya sudah ada suara notifikasi nih. Itu artinya kita akan segera mendapatkan pertanyaan. Apa ya pertanyaan kita hari ini? Yaudah kita langsung lihat sama-sama ya. Halo Detektif Nanda, kenalkan nama aku Marvel dari Gereja Mesias. Aku mau nanya, kenapa Tuhan menciptakan aku punya kekurangan? Aku gak sepintar teman-teman dan saudara aku. Kan kita jadi suka diejek, jadi kita merasa malu ke diri sendiri. Yang detektif tahu sih, emang di dunia ini gak ada yang sempurna. Semua pasti punya kekurangan. Belum tentu nih yang kelihatan sempurna itu beneran sempurna. Bisa aja ada yang ditutup-tutupin supaya kekurangannya gak kelihatan. Tapi enak juga ya kalau kita semua itu sempurna. Kalau Tuhan gak ciptain kita sempurna aja ya? Pertanyaan yang menarik nih untuk kita cari tahu jawabannya. Pertama-tama kita harus mencari clue yang ada di sekitar kita. Bantuin detektif ya untuk mencari clue-cluenya. Gimana? Kasih tahu dong. Kiri. Oh, di sini. Semoga gampang. Sip ya, 1, 2, 3. Polanya rapi dan bagus sih. Tapi ini pola apa? Dah kita cari yang lain. Ada di mana? Di bawah. Belakang. Oh, oke. Ini semoga dimengerti ya. 1, 2, 3. Lukisan. Lukisan apa coba? Udah kita cari yang lain. Gimana? Di kanan, atas. Oh, oke. Apa ya? 1, 2, 3. Orang dan api unggun. Mereka lagi bakar-bakar apa ya? Apa ya artinya ya? Aduh bingung banget nih. Daripada kita bingung, gimana kalau kita langsung aja cari arti dari clue-clue ini. Ayo kita berpetualang. Kak Daniel, lagi sibuk nggak? Halo Kak Nanda. Kak Daniel, tolong dong. Tadi nanya ya? Iya. Kamu nanya ya? Enggak. Lagi sibuk? Sebenarnya Kak Daniel tuh lagi sibuk banget nih, tapi karena Kak Daniel mengasihi kalian semua, ya udah deh Kak Daniel kasih waktu. Kenapa? Jadi gini ya Kak Daniel, tolongin dong. Kita tuh dapat kasus. Oke. Adik Superbook yang bertanya kenapa kita itu punya kekurangan. Terus clue-nya adalah ini. Ini apa ya? Sebentar, Kak Daniel perhatikan dulu ya. Tapi Kak Daniel nggak bisa mikir nih. Kira-kira kenapa ya? Lihat topi. Oh iya. Kak Daniel mikir dulu ya pakai topi. Oke, sebentar Kak Daniel lihat ya. Keren banget Kak Daniel emang. Kalau dilihat dari pola seperti ini, Apa ya? kayaknya ini pola tradisional gitu ya Kak? Iya nggak sih? Gak tahu, makanya aku nanya Kak Daniel. Coba ya. Bener Kak. Kalau dilihat dari polanya ini seperti pola apa ya? Ini seperti pola dari kain tenun Kak Nanda. Kak Daniel yakin banget, ini kain tenun. Oh iya. Jelasin dong kain tenun itu apa? Oke, sebentar ya. Nah, kain tenun itu adalah proses dari benang menjadi kain, Kak. Jadi dari benang
menjadi kain seperti ini adalah ditenun. Tenun adalah teknik dari pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip yang sangat sederhana. Oke. Ya, jadi dengan menggabungkan benang secara memanjang dan menyilang. Oh. Ya, akhirnya nanti akan membentuk suatu pola. Begitu kan Anda. Kain tenun ini biasanya terbuat dari serat kayu, kapas, sutra, benang perak ataupun benang emas. Oh, gitu. ya. Jadi macam-macam bahannya ya. Para ahli menemukan bahwa kegiatan menenun ini sudah ada sejak zaman, bayangkan, 500 tahun sebelum Masehi kan Anda. Wow, udah banget Lama dong. bingo, betul banget kan Anda. Terutama di daerah Mesopotamia, Mesir, India maupun Turki. Begitu. Dari luar sana dong. Bener, awal mulanya loh ya. Nah, nih kan Anda harus tahu nih sama juga adik-adik di rumah. Penenun dalam menenun harus memiliki konsentrasi yang sangat tinggi. Kenapa? Jadi mereka harus konsentrasi dan harus sangat-sangat detail. Karena ia harus mengatur dan memperhatikan setiap benang yang ia masukkan ke dalam alat sehingga bisa membentuk suatu pola. Jadi bayangkan kalau asal-asalan, nanti nggak membentuk gambar yang benar dong. Oh iya ya, betul. Kebayang nggak? Kebayang. Kebayang ya. Tapi apa hubungannya sama pertanyaannya? Nah, sebentar. Nah, hubungannya adalah, nih ya, coba bayangkan kalau penenun itu adalah Tuhan Yesus sendiri kan. Oke. Ya, bayangkan kalau itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan menenun hidup kita dengan sangat hati-hati. Seperti penenun tadi kan, dia harus ekstra hati-hati. Jadi nggak boleh asal-asalan, nggak boleh apa? Asal-asalan dan harus hati-hati. Dia memperhatikan setiap bagiannya. Dan kan Anda, ia juga yang mengatur pola masa depan kita dan apa yang menjadi tujuan dari hidup kita. Kain tenun itu punya polanya masing-masing kan Anda. Kita juga punya pola hidup kita masing-masing dan tujuan hidup kita masing-masing. Jadi setiap orang itu beda-beda pola dan tujuan hidupnya. Tapi yang pasti setiap orang udah diatur sama Tuhan. Itu kan Anda. Nah, ngomongin kekurangan bukan berarti kalau kita punya kekurangan atau mungkin kan Anda ataupun Kak Daniel punya kekurangan, terus Tuhan mau ninggalin kita gitu aja karena merasa kamu produk yang gagal. Nih ya Kak Daniel kasih tahu, tidak seperti itu adik-adik. Tapi justru Tuhan punya tujuannya masing-masing buat kita ketika kita mungkin merasa bahwa kita punya kekurangan. Nah, tujuannya Tuhan memberikan kekurangan atau mungkin kita merasa punya kekurangan dalam hidup kita, tujuannya adalah untuk menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Jadi jangan takut, jangan khawatir kalau mungkin hari ini adik-adik merasa aku punya kekurangan. Kan Anda punya kekurangan nggak? Punya dong. Pasti. Apalagi Kak Daniel yang cerdas ini pasti punya kekurangan. Semua kita punya kekurangan, tapi yang pasti Tuhan mau nyatakan kuasanya melalui kekurangan kita. Oh, aku ngerti kenapa setiap manusia punya kekurangan. Karena Tuhan punya tujuan dari kekurangan kita ya. Betul. Oh, yaitu Ia mau memakai kekurangan kita untuk menyatakan kuasanya. Oh, oke. Di Udah mata ngerti ya? Tuhan, kekurangan bukanlah sebuah kegagalan, tapi alat yang Tuhan berikan untuk menyatakan kuasanya. Betul tidak? Betul banget. Terima kasih ya Kak Daniel. Jadi mulai hari ini jangan khawatir lagi ya. Betul. Jangan takut kalau kita punya kekurangan. Yes. Bawa sama Tuhan. Ya, terima kasih Kak Daniel. Aku harus mencari arti dari 2 clue lainnya. Jadi Oke. aku sama Ejen mau pamit ya. Gak butuh bantuan Kak Daniel lagi kan? Nanti kalau ada aku cari Kak Daniel lagi. Oke. Dadah. Adik-adik semangat ya. Kak Daniel kerja lagi. Clue kedua adalah sebuah lukisan. Tapi lukisan apa ya? Biasanya yang tahu kayak gini tuh Gizmo. Tapi di mana ya dia? Biasanya ada di sini. Gizmo! Gizmo! Ah, itu dia. Halo Detektif Nanda. Halo Ejen Superbook. Ada apa mencari Gizmo? Gini Giz, jadi kita tuh punya clue. Nah, clue-nya itu membingungkan. Coba kamu tebak, ini lukisan apa ya? Oh, ini adalah lukisan dari pelukis terkenal bernama Vincent van Gogh.
yang dia lukis pada September 1889. Lukisannya ini ada di Museum Orsay, Paris. Jenis lukisan ini adalah self portrait atau lukisan potret, di mana lukisan ini biasanya menggambarkan wajah seseorang dengan tujuan menampilkan semua karakter dan detail dari seseorang. Karena dulu belum ada kamera, jadi mereka menggunakan lukisan untuk mengenali diri mereka sendiri atau orang lain. Pada zaman kuno, bangsawan menggambar dirinya untuk anak cucu mereka. Lukisan ini berasal dari Mesir kuno, seperti banyak gambar dalam piramida. Oh, jadi lukisan self-portrait ini bisa dijadikan salah satu alat untuk mengenal diri melalui gambar. Ini akan menjawab pertanyaan bagaimana kita bisa menerima kekurangan kita adalah dengan mengenal diri kita. Siapa sebenarnya diri kita? Seperti yang kita tahu, kalau kita diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Itu artinya kita bukan produk gagal yang asal-asalan. Kita adalah ciptaan Tuhan yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Tidak peduli apa kata orang, apa kelemahan dan kekurangan kita tetap anaknya yang berharga dan dicintai. Dengan begitu, kita jadi tahu siapa diri kita. Semua yang ada di dalam diri kita harus kita syukuri. Karena kita tahu bahwa Tuhan punya tujuan yang indah dalam hidup kita. Wih, benar! Jadi cara kita menerima kekurangan kita adalah dengan mengetahui siapa kita. Karena dengan itu kita bisa mensyukuri yang ada di dalam hidup kita dan menjalani hidup kita sesuai dengan tujuannya Tuhan. Wah, terima kasih ya Gisma, kamu sudah membantu. Sama-sama, masih ada berapa clue lagi? Iya, masih ada satu lagi. Aku sama Ejen mau cari tahu ya arti clue-nya. Kamu duluan, dadah! Dadah! Semangat semuanya! Door prize apa? Kamu mendapatkan sepatu, tas kaki, baju, kotak pensil, sama buku baru loh. Oh ya, kamu juga mendapatkan uang banyak loh. Hah? Okta, kamu lagi mikirin apa? Coba jawab dulu pertanyaan itu. Baik, Bu. Okta, kok kamu di sini sih? Teman-teman kamu pada main di luar? Hehehe, iya Kak. Tadi aku dihukum, jadinya aku disuruh tulis ini dulu baru boleh main. Loh, kenapa kamu bisa dihukum? Tadi aku ngelamun, aku ngebayangin gimana sih jadi orang kaya, punya barang-barang bagus, mahal, duit banyak. Soalnya aku nggak pernah ngerasain itu semua. Kenapa sih dilahirkan dengan orang tua yang kekurangan banyak ekonomi? Jadi kamu berhayal, kamu jadi orang kaya, terus punya banyak barang yang bagus, punya teman yang banyak, terus punya uang yang banyak. Iya, pasti enak kan gitu. Emang sih kayaknya enak banget. Tapi kamu tahu nggak sih kalau misalnya nih kita semua nggak punya kekurangan.
pasti kita akan lupa sama Tuhan. Kita akan berpikir kalau semua yang kita punya itu karena kita. Tuhan itu memberi kita kekurangan bukan berarti Tuhan jahat, tapi Tuhan mau supaya kita itu sadar kita itu bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Apa yang kita miliki di dunia ini semuanya punya Tuhan gitu. Dan melalui kekurangan itu bukan berarti kita itu bisa iri sama orang lain atau kita jadi malu. Tapi Tuhan mau kita menerima kekurangan itu dan mengembangkan apa yang kita punya untuk menjadi berkat untuk orang lain. Misalnya nih kayak kamu ngerasa, aduh Kak, kok keluarga aku nggak sekaya teman-teman aku ya, kok aku nggak punya barang-barang yang bagus. Mungkin kita kekurangan di bidang ekonomi, tapi kita pasti punya kelebihan di bidang yang lain. Misalnya olahraga, seni, pelajaran. Bisa jadi kamu pintar di matematika atau kamu pintar di main sepak bola. Nah, kita harus ngelihat kekurangannya itu dan mengembangkannya supaya bisa menjadi berkat buat orang lain. Iya Kak, selama ini aku cuma memandang dari ekonomi. Aku harus belajar biar kuat, biar aku bisa pintar, biar aku bisa rajin lagi. Wah keren, situ dong. Ini baru anak Tuhan. Ya udah deh, Kananda mau pergi lagi. Kamu terusin ya tugasnya. Dadah. Dadah. Seru juga ya bikin cerita dengan tulisan begini. Dengan pensil kecil ini, aku mau membuat cerita yang lebih banyak lagi. Clue terakhir apa ya Ejen? Gak pernah lihat, tapi di mana ya? Detektif ingat nih. Ini adalah kisah di Alkitab. Dia itu adalah seseorang yang merasa dirinya memiliki kekurangan dan menolak perintah Tuhan. Kalian tahu siapa? Yaudah, nggak usah lama-lama. Kita langsung dengerin ceritanya aja ya. Jadi, kalian ingat nggak sih ada bayi nih yang dibiarkan mengapung di sungai terus diambil sama putri Firaun? Siapa namanya? Siapa? Betul, namanya adalah Musa. Nah, Musa ini dibesarkan di Mesir. Tapi ketika ia melihat ada orang Israel yang disiksa oleh prajurit Mesir, ia menjadi sangat marah dan menghabisi prajurit itu. Karena takut, dia jadinya kabur deh. Nah, setelah itu ia menjadi penggembala domba milik Yitro. Yitro itu adalah mertuanya. Tapi suatu hari ketika ia sedang menggiring kambing dombanya itu ke seberang padang gurun, sampailah ia di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Lalu ia melihat sesuatu dan menghampirinya. Aku lihat umatku menderita sebagai budak di Mesir. Dan aku dengar mereka mohon pertolonganku karena aniaya yang mereka terima. Aku mengasihani mereka. Pergilah sekarang, aku mengirimmu kepada Firaun. Kamu harus memimpin umatku Israel keluar dari Mesir. Tapi siapa aku ini menghadap raja dan membebaskan umatmu dari Mesir? Firaun, orang yang keras dan tidak beriman. Buat apa dia dengarkan aku? Aku akan bersamamu dan kamu akan tahu akulah yang mengutusmu saat kamu beribadah di gunung ini setelah kau bebaskan umatku dari Mesir. Musa merasa ia tidak bisa bicara dengan baik. Ia takut untuk ketemu raja. Ia merasa tidak mampu karena kekurangannya. Tapi Tuhan tetap mau Musa untuk melakukan semua itu. Akhirnya Musa mencoba untuk melakukan apa yang Tuhan suruh, yaitu menghadap kepada Firaun. Tapi belum apa-apa, dia langsung diusir. Dia semakin merasa, aduh aku nggak bisa.
dia mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa harus aku Tuhan? Tapi Tuhan menjawab bahwa ia akan menyatakan kuasanya. Akhirnya Musa mau mencoba lagi. Kenapa kau memperlakukan umat ini begitu kejam? Kenapa kau mengutus aku? Sekarang kau akan lihat perbuatanku kepada Firaun. Oleh kuasaku, ia akan melepaskan umatku, bahkan mengusir mereka dari negerinya. Tuhan mau memakai Musa. Tuhan tahu pasti kalau Musa itu susah dalam berbicara. Tapi Tuhan mau memakai kekurangannya itu untuk menyatakan kuasanya. Akhirnya Musa mau nurut sama Tuhan dan ia mau mencoba. Dan Tuhan memakai dia untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Yeay, benar! Jadi Musa merasa kekurangannya itu tidak akan bisa membuat dia untuk melakukan perintah Tuhan. Tapi Tuhanlah yang tahu diri kita ini sebenarnya itu siapa. Jadi jika ia memberi perintah, ia pasti tahu kalau kita sanggup. Betul. Artinya kita harus mengenali kekurangan kita, terus mengembangkan kekurangan itu dan mengubahnya menjadi sebuah kelebihan yang bisa memberkati banyak orang. Dan disitulah Tuhan semakin dikenal. Yeay! Akhirnya kita menyelesaikan semua petualangan mencari clue hari ini. Saatnya kita ke rumah Kak Hevi. Ayo kita berangkat. Yeay! Berhasil! Halo adik-adik semua. Seru banget deh karena Anda lagi main di aplikasi terbarunya dari Superbook, yaitu Superbook Kids Bible. Jadi di aplikasi ini tuh ada konten-konten yang keren banget. Kita bisa main games yang sesuai dengan kisah-kisah di Alkitab. Terus kita juga bisa nonton animasi Superbook. Dan yang gak kalah keren, kita bisa belajar profil-profil tentang tokoh-tokoh di Alkitab. Gimana gak kurang keren aplikasi ini? Kalau kalian tertarik, kalian harus langsung download aja di App Store atau di Play Store. Terus cari Superbook Kids Bible. Langsung diinstal dan langsung kalian main deh. Ayo kita main bareng-bareng. Langsung download ya. Halo Kak Hevi. Halo juga Kananda. Aku sama Ejen kembali lagi nih. Wow, gimana kabar Kananda? Baik dong, luar biasa. Keren. Ada apa ini? Jadi hari ini tuh aku sama Ejen kita tahu kalau Tuhan itu punya tujuan atas kekurangan yang kita punya. Keren banget ya. Iya dong, yaitu untuk menyatakan kuasanya dan kita juga tahu nih cara supaya kita bisa menerima kekurangan kita, yaitu dengan mengenal diri kita sendiri dan mengembangkan kekurangan itu dan mengubahnya menjadi kelebihan. Wow, keren banget. Gitu yang kita pelajari hari ini. Iya. Yeay. Pokoknya betul banget. Kadang ya dunia itu bilang kekurangan kita itu membuat kita itu kita tidak bisa apa-apalah. Pokoknya nggak bisa ini, nggak bisa itu dan banyak hal. Tapi kalau kita tahu dan kita percaya sama Tuhan Yesus, apapun yang kata dunia bilang ke kita tentang kita tidak bisa apa-apa, kita nggak usah percaya. Kita hanya percaya sama kata Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Kita itu istimewa. Adik-adik ada di rumah, karena Anda tahu nggak ada lagu yang Ku istimewa? Tahu banget ya? dong. Yuk adik-adik ada di rumah ya. Pokoknya Kak Happy ajak semua berdiri. Yes. Kita nyanyikan satu lagu, Ku Istimewa. Pokoknya bukan cuma sekedar kita nyanyi Ku Istimewa, tapi kita yakin kita adalah orang-orang yang istimewa. Betul. Oke, yuk dunia. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi
di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Iya, lagi dari awal ya. Oke. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga Di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Ku istimewa lagi kan Anda? Ku istimewa. karena Aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, berarti Wow. dari lagu ini kita belajar kita nggak boleh dengerin kata dunia, Betul tapi kata sekali. Tuhan, Betul yaitu sekali. kita istimewa. Adik-adik yang ada di rumah dicatat bahwa kita adalah orang yang Istimewa. betul sekali. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay, terima kasih ya Kak Hevi. Terima kasih juga Kak Nanda. Karena kita udah selesai nih petualangannya, kita mau kembali ke rumah. Dadah. Dadah. Dadah juga adik-adik semua yang ada di rumah. Yeay, senangnya bisa kembali dengan jawaban. Jadi kita sudah menemukan semua jawabannya. Pertama, kenapa kita punya kekurangan adalah karena Tuhan punya tujuan untuk hidup setiap kita. Ia mau memakai kekurangan kita untuk menjadi alatnya menyatakan kuasanya. Terus nih, bagaimana sih cara kita untuk menerima kekurangan kita? Yang pertama adalah kita harus mengenal siapa diri kita. Dengan mengenal siapa diri kita, kita akan bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan sama kita. Jadi kita akan menerima setiap kekurangan kita. Tapi nggak cuma itu, kita juga harus mencoba dan mengembangkan kekurangan itu sehingga bisa menjadi kelebihan dan menjadi berkat untuk orang lain. Yeay! Terima kasih Ajen-Ajen sudah membantu Detektif Nanda untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Karena Anda juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk papa, mama, dan kakak-kakak semua yang terus dengan setia bersama dengan Superbook Indonesia mendukung pemuritan anak di Indonesia dan menjadi dampak untuk mereka. Kami juga mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan anak di Indonesia. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Terima kasih banyak. Misi kita hari ini selesai. Kalau adik-adik juga mau bertanya nih, kalian bisa langsung kirim video kalian ke DM Instagram Superbook Indonesia. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Dadah. God bless you. Bye-bye.